Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 560. Dari wanita usia 26 tahun, single. Pak Eras, saya ingin bertanya, jodoh itu harus kita yang jemput atau Tuhan yang mempertemukan? Saya sedang dekat dengan seorang laki-laki berusia 32 tahun. Ya, wanita ini usia 26 tahun. Saya melihat dia orang yang cukup baik dan awalnya saya menyukai dia karena memiliki visi yang sama, yaitu ingin belajar hidup kudus dan menjalin hubungan pacaran yang sehat. Karena kami dulu pernah jatuh dalam dosa seks dengan mantan kami. Saat bertemu hari Minggu kami datang ke gereja bersama dan setiap malam selalu mendengar renungan online di jam yang sama. Saya selalu mengingatkan dia untuk mendengar renungan malam bersama. Saya tahu dia orang yang bisa menyayangi, tapi dia mudah sekali marah, mudah sekali bad mood, mudah sekali kesal dengan saya. Kalau dia salah, saya harus menjaganya dengan lembut, tapi kalau saya salah, dia langsung bad mood ke saya dan bilang, bikin bad mood aja. Dia selalu bilang bahwa sikapnya akan selalu mengikuti bagaimana pasangan memperlakukan dia. Kalau saya salah atau saya melakukan hal yang dia tidak suka, dia akan melakukan atau membalas hal itu juga ke saya dan tidak menegur saya dengan lembut. Sedangkan dia menginginkan saya menegur dia dengan lembut ketika dia salah. Dia seorang yang belum move on dari masa lalunya dan di sekelilingnya banyak wanita yang menyukai dia. Dia bilang saat ini dia memenuhi hanya fokus menjalin kedekatan dengan saya. Dan saya percaya dia bilang ingin agar saya membantunya bangkit menemani dia dalam proses move on dalam hati saya. Dan dalam hati saya bersedia membantu dia move on. Tapi Pak, dalam hati saya juga tidak suka kalau seringkali dia selalu menyebutkan, dulu disayang mantan, dulu mantan sangat bisa membuat nyaman. Pokoknya sering sekali dia membahas yang dulu Pak. Dan kalau saya merasa kesal akan hal itu, dia juga akan menjadi kesal ke saya. Saya seperti tidak boleh merasa kesal ke dia, tapi dia bisa dengan bebas merasa kesal dengan saya. Katanya sekarang dia masih ingin mengenal saya dan saya harus mengenal dia. Kami belum pacaran, tapi kedekatan kami seperti orang pacaran. Tapi karena sifatnya yang begitu mudah bad mood dan marah ke saya takut kalau nanti dia menyukai saya dan hanya karena saya baik. Dan ketika suatu waktu saya tidak bisa mengerti dia akan jadi tidak menyukai saya. Saya sudah berdoa Pak Eras, bertanya kepada Tuhan, haruskah saya melanjutkan kedekatan ini atau tidak? Saya bingung karena saya sudah menyayangi dia, tapi kenapa dia selalu mudah marah dengan saya? Saya ingin mendapat pasangan yang baik dalam Tuhan dan juga menyayangi saya. Jadi pertanyaan saya Pak Eras, kalau saya melepaskan dia sekarang, akanlah Tuhan mempertemukan kita kembali kalau berjodoh, atau saya bisa berjodoh dengan dia kalau saya bersabar mempertahankan dia. Jadi jodoh itu Tuhan yang tentukan atau kita yang harus bertahan agar berjodoh. Begini, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang menikah dengan seseorang. Tuhan tidak pernah tidak memaksa seseorang harus menikah dengan siapa. Harus dari pilihan individu. Jadi kita kan seseorang yang dipertemukan A, B, C, D, E, F. Nah dia harus bergumul dengan Tuhan, harus berdoa. Kira-kira yang paling tepat untuk diajak bersama-sama mewarisi kerajaan surga itu siapa? Jadi Tuhan mempertemukan dengan banyak pria atau banyak wanita, ya. Seorang itu harus bergumul untuk memilih dari beberapa orang tersebut.
Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan memberi kesempatan mempertemukan dengan banyak orang. Nah, kalau melihat kasus kamu menikah dengan pria ini berat, nak. Pria ini harganya mahal, ya. Harganya mahal. Dengan karakter seperti ini, kalau kamu menikah dengan dia, kamu harus berjuang berat, ya. Berjuang berat. Kamu pikir 2 kali menikah dengan pria ini. Satu hal yang saya tidak suka, kamu takut kehilangan dia dan tidak bertemu lagi pria seperti dia. Padahal kamu belum tentu bahagia dengan pria ini. Dengan usia 32 tahun, dengan karakteristik seperti ini, buat saya mengerikan. Resiko besar. Jadi pertimbangkan. Saya mau kasih tahu kamu, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Ya, kau pertimbangkan saja ucapan saya ini. Ya, jangan karena dorongan kebutuhan, ya, kamu gelap mata, ya. Jangan karena karena ucapan-ucapan mau hidup suci dan lain-lain, kamu tergiur. Tapi kalau dia sering menyebut masa lalu, mantannya yang penuh kasih, yang penuh perhatian, saya sedih. Dia melukai kamu dan itu kata-kata yang semena-mena. Itu penganiayaan terhadap perasaanmu. Pria seperti ini buat saya tidak masuk hitungan untuk menjadi suami. Tapi tergantung kamu. Saya ngomong apa adanya, apa yang saya pahami. Ya, oke. Kepada yang lain juga saudara harus tahu. Wanita jangan menikah daripada menikah salah. Oke, saya teruskan. Dari seorang wanita usia 49 tahun. Calon Pak Pendeta Erastus, saya seorang ibu berusia 49 tahun. Saya sudah beberapa bulan ini tidak damai sejahtera, merasa takut, stres, dan khawatir sekali pada mama. Jadi pada waktu saya hidup sendiri, saya membeli rumah dari saudara saya dengan menggunakan uang mama saya. Dan untuk membangun rumah saya harus pinjam uang ke bank. 2 tahun berjalan saya bertemu dengan suami saya yang sudah duda dan memiliki 2 anak. Mama saya sangat tidak setuju melarang saya untuk menikah dengannya. Tapi kami tetap nekat, lalu setelah kami menikah, kami tinggal di rumah itu. Namun diusir oleh mama saya. Akhirnya kami mengontrak rumah selama 2 tahun dan rumah saya itu diambil oleh mama saya. Dikontrakan dan uang kontrakan rumah itu sudah 11 tahun diambil mama saya. Sampai uangnya dulu pun lunas sudah lebih. Sampai uangnya dulu pun lunas sudah lebih dari ditutupi. Karena saya ingin sekali memberi bantuan untuk gereja saya. Dari uang saya ketika waktu membangun rumah itu. Saya ingin menggunakan uang kontrakan rumah itu untuk saya dapat memberikan ke gereja. Tapi saya belum berani menyampaikannya. Pak Eras, orang tua saya adalah orang yang berkecukupan. Harta dan uangnya banyak, tapi saya tidak diwariskan sedikit saja dari hartanya dibandingkan dengan 4 saudara saya. Tapi saya sama sekali tidak berharap untuk diberikan. Oh ya Pak, sekarang kami sudah diterima oleh mama saya. Bahkan sangat senang jika sedang berkunjung tinggal di rumah kami berbulan-bulan bersama anak kami, cucunya. Pak Eras, saya selalu bergumul bertanya terus sama Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Lalu selama beberapa hari pergumulan, Tuhan memberikan saya nyata di hati saya berkata Kolose 3:3. Saya berdoa dan menangis. Ya ini pikirkan perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas. Itu ya Kolose 3. Pak, bagaimana harus menyampaikan hal ini pada mama saya? Kami anak-anaknya sangat takut pada mama. Menurut saya tidak usah disampaikan. Jangan kamu ribut gara-gara uang. Uang kontrakan itu demi untuk bisa memberikan persembahan. Demi memberikan persembahan untuk gereja. Tuhan akan mencukupi kebutuhan gereja. Tuhan tidak egois, Tuhan tidak kemaruk atau serakah nuntut uang kontrakan itu. Tidak usah. Kamu diam saja. Kamu jadi berkat untuk mama. Di hari tua mama, biar dia mengenal kebenaran. Dan diperkenan masuk langit baru, bumi baru. Itu tugas kamu. Ya, jangan persoalan lagi uang itu. Kamu jadi kesaksian untuk orang tuamu yang sudah mendekati tahun-tahun terakhir. Jadi kamu harus menjadi berkat, mempersiapkan mamamu berkemas-kemas pulang ke kekekalan. Itu saja.
Kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan persoalkan uang itu, jangan persoalkan warisan, dan lain-lain ya. Jadi berkat untuk mama, agar mama dipersiapkan masuk kerajaan surga. Itu saja. Jangan mikir yang lain, udah stop. Oke. Berikutnya dari wanita usia 45 tahun. Sejak dari bayi anak saya, saya sering bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya punya anak yang tua, saya mau kasih untuk pelayanan bagi Tuhan, dan anaknya punya semangat untuk belajar. Kadang dapat peringkat kedua di kelas dan suka menggambar. Juga senang olahraga. Juga bisa bahasa Inggris sedikit karena sering bertemu dengan tamu dari Eropa, UK, ke Raja Ampat. Saya mau bercerita sedikit tentang keluarga kami. Kami sudah menikah 15 tahun, dikaruniai 3 orang anak. Saya dan suami tidak punya kerja tetap, tapi sekarang menjaga homestay saudara. Tapi itu pun musiman saja, tidak selalu ada. Upah kami sangat kecil, tapi kami bersyukur selalu dipelihara Tuhan, makan dan minum tercukupi, dan karena kami tinggal di homestay, jadi tidak menyewa rumah. Tapi kadang tekanan dari saudara juga kami rasakan. Sudah menjaga dengan baik, merawat rumah, tapi kadang tidak dianggap. Jadi kami juga bergumul sekali waktu Tuhan kasih, bergumul sekali waktu Tuhan kasih rumah pribadi. Pertanyaan saya, apakah bisa anak saya laki-laki Johan bisa diterima di sekolah SLTA yang Bapak Erastus pimpin? Ya tergantung kemampuan anak ibu ya. Tapi kalau ibu betul-betul tidak sanggup dan anak ibu tidak bisa diterima di Ecumeni Christian High School, karena di situ kualifikasinya tinggi, anak ibu bisa saya rawat, saya sekolahkan ya. Nanti kalau sudah cukup mampu saya bisa masukkan ke sekolah ini karena sekolah Ecumeni Christian High School memiliki kualifikasi yang tinggi. Nah kalau anak ibu bisa ya tentu saja saya bisa membantu. Kalaupun tidak bisa diterima di Ecumeni Christian High School, saya bisa merawat anak ibu juga. Saya sekolahkan di sekolah yang lain. Tidak mengorbankan Ecumeni Christian High School. Dan anak ibu tetap kami rawat oleh pendeta di satu homestay. Dan kami bimbing supaya menjadi manusia yang luar biasa, yang unggul ke depan. Ya, tidak apa-apa. Ya, kami akan menolong ibu. Saya bersedia menolong. Tuhan memberkati. Kuat ya Bu. Jangan mikir punya rumah dulu ya. Tetap di homestay, jalani hari ke hari, rawat itu maksimal. Ya. Ambil hati saudaramu dengan merawat homestay-nya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada rumput liar, jangan ada tempat barang kotor ya. Sedangkan anakmu bisa nanti ini. Nah nanti orang kami menghubungi ibu ya. Menolong ibu. Oke. Luar biasa ya. Dari siapa ini? Nggak jelas. Laki atau perempuan. Nanti kita baca dulu ya. Usia 39 tahun. Single guru part-time. Pak mau cerita apa yang saya alami. Saya sudah tidak kuat tinggal bersama ibu saya lagi. Ini saya mohon bantuannya bagaimana harus menentukan hidup saya ke depan. Saya tidak bisa seorang diri Pak Eras. Saya diperlakukan tidak baik oleh ibu saya. Yang bikin berat tidak lagi bersama. Cara ibu saya bersikap sudah tidak manusiawi lagi. Tidak manusiawi lagi Pak. Saya dijahati begitu rupa. Dan saya mau keluar dari rumah. Mohon bantuannya Pak. Wow. Maksudnya itu dijahati apa? Saya lihat, saya merasa kamu juga jiwamu sakit. Kamu ini ada apa ya? Mentalmu ini sakit. Ya, mentalmu sakit. Kamu ini dari tulisan ini, saya tahu mentalmu sakit. Berat ini ya. Seberapa jahat ibumu sampai kamu mengatakan dia tidak manusiawi. Kamu diapain? Kalau kamu keluar dari rumah ya nggak masalah, keluar saja. Tapi masalahnya apakah ibumu ada yang ngurus? Kamu mau tinggal di mana?
sebagai guru part-time apakah cukup? Coba kamu sabar dulu. Dengan kesabaran yang baik, kamu bertumbuh menjadi dewasa, nak. Usiamu sudah 39 tahun. Tidak disebut di sini kamu sudah menikah atau belum, rasanya belum. Karaktermu yang harus diubah. Saran nasihat saya, tetap tinggal dengan orang tua. Belajar sabar, belajar mengerti, belajar menerima, belajar mengalah. Ikuti khotbahnya Om Eras. Yang jurusnya diam. Yang kedua diam, yang ketiga diam. Berjuang terus. Karena kamu akan jadi sempurna lewat hal itu. Sembuhkan jiwamu dengan doa pagi, mendengarkan khotbah yang Om Eras sampaikan supaya kamu berubah. Ya, Tuhan berkati. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah. Apakah landasan-landasan ayat yang menjelaskan tentang perbedaan kerajaan dan kerajaan surga? Jelas, ini gampang. Kerajaan bicara soal pemerintahan di mana raja sebagai kepala pemerintahan. Atau sistem pemerintahan di mana raja sebagai kepala pemerintahan. Biasanya mutlak dan absolut. Sedangkan kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana Tuhan sebagai kepala pemerintahannya. Ya. Kerajaan surga bisa dilihat dari dimensi hari ini. Bagaimana Tuhan memerintah kita melalui Roh Kudus. Ini pemerintahan kerajaan surga. Yang kedua, nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan akan membangun kerajaannya di langit baru, bumi baru, yang ibu kotanya Yerusalem, yang rajanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Oke. Selanjutnya dari ibu rumah tangga usia 35 tahun. Sudah menikah ya. Domisili di Malaysia. Saya pendengar setia suara kebenaran, doa pagi, doa malam, dan saya sangat terberkati dan banyak diubahkan lewat khotbah dan firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras. Sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit karena disinilah sumber pertanyaan saya, Pak. Wow, ini panjang sekali. Ini mengenai penglihatan ya. Mengenai penglihatan ya pada intinya ya. Penglihatan bisa menjadi pesan Tuhan, tetapi penglihatan juga bisa dari halusinasi. Jadi hati-hati saja. Nasihat saya atau saran saya adalah tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan pasti akan memberi hikmat bagaimana melewati keadaan-keadaan sulit yang ada di dalam kepergumulan ibu ini. Ya, ibu ini. Dan Tuhan itu menyertai dengan sangat presisi. Sangat presisi Tuhan menyertai. Pasti Tuhan menyertai. Jadi jangan khawatir, jangan takut menghadapi segala keadaan. Jalani terus sebagai migran di Malaysia. Dan tetap mendengar suara kebenaran, doa bersama. Tuhan akan memberi hikmat dan marifat. Dan Tuhan akan menuntun jalan hidupmu. Ya, doa saya, Tuhan menyertai kamu. Itu saja. Karena masalahmu panjang lebar. Dan saya tidak bisa membacanya sedikit satu persatu. Tapi jalan keluarnya satu. Kamu harus tetap dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Ikut berdoa pagi, doa bersama, mendengarkan Truth ID. Kamu akan mendapat pertolongan Tuhan di setiap masalahmu. Dan mendapatkan hikmat. Ketika kamu mendapatkan penglihatan, kau bisa membedakan ini penglihatan atau tidak, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Om Eras, saya sudah 1 tahun mengikuti ajaran Om Eras melalui YouTube, Truth ID, dan juga sudah baca buku Om Eras. Saya sangat diberkati dengan pengajaran Om Eras dan sekarang lagi berjuang hidup kudus. Jadi gini Om, saya dan suami awalnya beribadah bersama di gereja suami yang bukan gereja karismatik. Jujur Om, selama ini saya beribadah di gereja suami yang tidak bertumbuh karena pengajarannya berbeda. Dan jujur Om, setiap kali saya beribadah tidak diberkati, tidak terberkati. Dan suatu ketika saya tidak sempat ikut suami ke gerejanya karena ada pekerjaan. Dan waktu itu saya menyempatkan diri buat gereja di gereja lain. Dan di situ saya sangat terberkati.
Dan ternyata gembalanya sangat mirip dengan pengajaran Om Eras. Kemudian saya izin ke suami buat beribadah di situ. Dan ternyata suami mengizinkan, Om. Di sisi lain ternyata itu membuat mertua saya marah. Katanya masa iya suami istri beda gereja. Dan saya masa bodoh, Om, karena di pikiran saya yang penting suami mengizinkan. Saya mau tanyakan apakah saya berdosa, Om, ke mertua. Apa yang harus saya lakukan, Om? Terima kasih Om Eras, maaf tulisan saya kepanjangan. Oke, ini tidak kepanjangan. Cuman begini, kamu ke gereja suami itu baik juga. Walaupun kamu tidak terberkati, sesekali kamu tetap datang. Jangan tidak sama sekali. Ya, selain itu kau bisa pergi ke gereja lain di mana firman yang kamu dengar itu bisa memberkati. Sebenarnya kamu masih bisa datang ke gereja suami. Dan ya itu demi rumah tanggamu, demi mertuamu. Bagaimanapun pasti ada berkat sekecil apapun di gereja itu. Bahkan dalam kesalahan gereja itu pun kamu bisa mendapat berkat. Nah, selebihnya kamu ikut Truth ID. Sudah, jangan kemana-mana. Ikuti gereja suami lalu ikut Truth ID. Cukup. Nanti kalau kamu ada waktu, kalau kamu ada di Jakarta ya datanglah ke Rehoboth misalnya, ke tempat di mana saya berkhotbah sesekali. Selain itu juga kamu bisa online ya. Supaya kamu bisa mendatangkan damai sejahtera kepada mertuamu. Ini bukan demi mertua semata, tapi demi menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab kamu harus jadi berkat, jangan egois ya. Oke, itu nasihat saya ya. Oke. Sekarang pria usia 32 tahun, 2 anak. Salam Bapak Gembala yang dikasih Tuhan dan saya hormati sebagai Bapak rohani saya. Pak, saya tinggal di daerah pedesaan Sumsel, Sumatera Selatan. Dan bergereja di salah satu sinode di sini. Gereja kami kecil, Pak. Jemaatnya sekitar 100 keluarga yang membuat saya prihatin dengan gereja kami, yaitu di setiap minggu keempat, jemaat yang beribadah di gereja selalu sedikit. Karena setiap minggu keempat ibadahnya memakai bahasa Jawa yang sulit dimengerti. Bahkan saya juga kurang memahami artinya. Jadi kadang saya pun berpikir ibadah di gereja juga percuma karena tidak bisa memahami khotbahnya. Dan setelah hampir tiap hari saya dengar khotbah Pak Eras, sejak akhir 2022 sampai sekarang saya jadi semakin prihatin dengan gereja kami, Pak. Karena ibadahnya tidak bisa membuat suasana di hadirat Tuhan. Tidak ada orang yang mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan, tapi hanya fokus dengan kidung dan liturgi saja. Doa syafaatnya pun bertele-tele hanya untuk meminta berkat kepada Tuhan. Dan khotbahnya pun hanya soal berkat jasmani terus. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apa harus mempertahankan liturgi bahasa Jawa? Meskipun jemaat di sini hampir semua berasal dari suku Jawa. Tapi bahasa yang kami pakai sehari-hari bahasa Jawa ngoko, ya Jawa pasaran ya. Bahasa Jawa ngoko itu bahasa pasaran yang kasar. Sedangkan yang dipakai di gereja bahasa Jawa halus. Dan saya mohon penjelasan dari Pak Eras tentang perkataan Tuhan Yesus di kitab Markus 2 ayat 19 dan 22. Karena saya sangat lamban untuk memahami. Terima kasih Pak atas kebenaran yang Bapak ajarkan. Yang pertama, kalau gereja Anda memang gereja suku dan harus menggunakan bahasa Jawa, hal itu memang tidak bisa dihindarkan. Harus ada bahasa Jawa. Ya, kalau itu gereja suku ya. Kalau bukan gereja suku, menurut saya bahasa Jawa bisa keibadah dalam bahasa Jawa bisa disampaikan bukan pada hari Minggu, tapi hari yang lain. Seperti kami ada bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Mandarin. Itu di jam yang berbeda. Kalau ibadah main service, ibadah utamanya, misalnya pada jam di mana jemaat bisa hadir, bahasa Mandarinnya sore hari atau hari Sabtu atau hari lain. Ya, oke. Tetapi saya tidak berhak untuk mengatur ini. Kalau memang itu sudah menjadi tatanan aturan sinode, ya tidak bisa
nggak bisa diubah, ya. Oke, harus saudara tahu bahwa dengan adanya bahasa Jawa, kebaktian bahasa Jawa, aspek positifnya itu menyelamatkan bahasa daerah ini. Gereja itu menyelamatkan bahasa daerah. Jadi saya mengerti gereja Jawa itu melestarikan bahasa Jawa, ya, yang kromo inggil, ya, bukan ngoko, yang bahasanya tinggi, yang halus. Dan kekayaan bahasa Jawa tidak hilang dan gereja melestarikannya. Oke, tetapi itu sekali lagi bukan wilayah saya. Kalau sinode mengharuskan kebaktian dalam bahasa Jawa di minggu keempatnya, tidak bisa dihindari, ya. Kalau itu gereja suku, gereja suku Jawa, ya. Mengenai Anda yang bertanya Markus 2:19, Markus 2:19 berkata begini, jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan setarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencapitnya, yang baru mencapitnya yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Ini bicara soal puasa. Jadi orang-orang Yahudi mengkritik kenapa murid-murid Yesus tidak puasa, sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis puasa dan orang Farisi juga puasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada saatnya mereka puasa nanti. Waktu mempelai diambil, maksudnya waktu Yesus naik ke surga, mereka puasa menantikan Roh Kudus. Sekarang mereka tidak perlu puasa, mereka jalan dari tempat ke tempat yang lain, perlu tenaga secara fisik. Ya, nanti ada saatnya puasa. Jadi puasa itu tidak sembarangan harus hari apa, tetapi ketika ada kebutuhan rohani yang mendesak dan saat di mana Roh Kudus menyuruh atau mengendaki puasa, maka kita berpuasa. Ya, kalau saya misalnya mengambil kesempatan puasa 30 hari bersama dengan saudara-saudara yang beragama Muslim, pertimbangan saya, tentu saya berdoa, ya bersamalah. Toh juga mencari makan susah pada bulan-bulan puasa seperti ini, kita gunakan kesempatan ini untuk puasa. Tentu dengan maksud yang berbeda, ya saudaraku, karena kita memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan agama lain. Nah, seperti yang dikatakan di ayat 21, tidak seorang pun menambalkan setarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Jadi kebenaran Tuhan Yesus tidak bisa dikenakan untuk iklim agama. Agama Yahudi maksudnya waktu itu. Jadi beda. Puasa yang Tuhan Yesus lakukan dan murid-murid lakukan pada waktunya, maksud saya. Puasa yang dimaksud Tuhan Yesus yang dilakukan murid-murid itu beda dasarnya dari puasa orang-orang Yahudi. Jadi tidak bisa mengenakan kebenaran yang begitu luar biasa dalam hidup keberagaman orang Yahudi, ya. Maka dikatakan menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Jadi ini kain baru ini tidak bisa ditambalkan ke kain yang tua. Nanti kain tuanya malah rusak. Jadi tidak nyambung. Jadi kebenaran dalam Tuhan harus dikenakan pada situasi kehidupan Kristiani yang benar, bukan pada pola keberagamaan. Oke, saya kira cukup itu pertanyaan saya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.